warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Kaila Nur Faiza dari kelas A3 dengan NIM 251101010108. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya bawa, yaitu kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Kehidupan beragama adalah cara seseorang atau kelompok menjalankan ajaran, nilai, dan aturan yang terdapat dalam agama yang mereka yakini. Kehidupan beragama mencakup berbagai hal seperti melaksanakan ibadah, menerapkan ajaran moral dan etika, membentuk karakter pribadi, serta berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan. Dalam kehidupan beragama, seseorang tidak hanya melakukan ritual secara formal, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai agama dalam sikap, tindakan, hubungan dengan sesama, serta lingkungan sekitar. Di tengah masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila, kehidupan beragama menjadi peran penting sebagai bagian dari upaya menjaga keselarasan dan keharmonisan antar umat beragama. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan sikap toleran, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan. Dengan demikian, kehidupan beragama bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila sebaiknya dijalani dengan sikap terbuka, inklusif, dan bertanggung jawab agar tercipta suasana yang damai, harmonis, dan saling mendukung dalam keberagamaan. Untuk paham lebih dalam, hidup beragama punya 4 pilar utama, seperti 4 roda mobil yang saling dukung. Kalau satu roda bocor, mobilnya pasti akan oleng. Yang pertama, yaitu aspek spiritual, hubungan pribadi dengan Tuhan atau kekuatan lebih besar. Ini pondasinya, seperti bensin untuk motor. Kamu percaya ada Tuhan atau energi universal yang mengatur alam semesta, dan kamu berkomunikasi dengannya lewat doa, meditasi, atau refleksi. Contoh, pagi-pagi seorang Muslim membaca Al-Fatihah untuk minta berkah hari itu. Seorang Kristen berdoa Bapa kami untuk syukuri nafas baru. Ini bikin hidup lebih tenang, seperti punya teman tak terlihat yang selalu ada saat kesepian. Yang kedua, aspek moral dan etika. Paduan untuk hidup baik. Agama seperti buku petunjuk yang ajarkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nilai dasar seperti jujur, adil, dan kasih sayang jadi kompas harian. Misalnya, dalam agama Hindu, konsep karma bilang, apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Jadi, hindari bohong karena nanti balik ke kita sendiri. Di kehidupan nyata, ini berarti saat kerja kamu tolak suap karena ingat ajaran agama, bukan karena takut polisi. Hasilnya, kamu menjadi karakter yang kuat seperti orang yang selalu dipercaya teman. Yang ketiga yaitu aspek sosial, berinteraksi dengan orang lain. Hidup beragama, bukan solo. Ini tentang bagaimana agama bikin kita lebih baik ke sesama, seperti gotong royong di kampung, berbagi, toleransi, dan bantu yang susah. Contoh, saat tetangga sakit, seorang Buddha bawa makanan sambil doa ulas asih. Atau umat Konghucu rayakan tahun baru Imlek dengan bagi angpau untuk keluarga besar. Yang keempat, aspek praktis, ibadah, dan ritual sehari-hari. Ini bentuk nyata seperti latihan mengemudi, termasuk sholat, puasa, atau upacara. Tapi bukan robotik, harus ikhlas. Contoh, puasa di berbagai agama. Ajarkan disiplin dan empati ke orang lapar. Di era modern, ini bisa adaptasi, ikut kajian agama via Zoom atau aplikasi Al-Quran di HP. Selanjutnya, kita membahas hubungan agama dan negara dalam Pancasila. Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 270 juta penduduk dan sekitar 93% diantaranya beragama. Agama bukan cuma urusan pribadi, tapi bagian dari identitas bangsa. Pancasila yang dirumuskan pada 1945 dirancang untuk mengakomodasi keberagamaan ini. Hubungan agama dan negara di sini adalah agama beri nilai moral dan spiritual untuk negara, sementara negara lindungi dan atur agama agar tidak menimbulkan konflik. Bayangkan, negara seperti tim sepak bola nasional. Agama adalah pemain-pemain kunci yang beri semangat dan strategi nilai seperti kejujuran dan persatuan. Tapi pelatih Pancasilanya yang atur formasi agar semua pemain akur, tidak saling tabrak. Jika agama mendominasi total seperti tim yang hanya satu pemain, tim bisa kalah. Jika agama diabaikan,
permainan jadi lemah. Pancasila pastikan keseimbangan ini. Jadi Pancasila yang mengatur semuanya. Hubungan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar terutama pasal 29. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Ini artinya negara religius tapi demokratis, bukan teokrasi, negara di mana agama jadi hukum utama, atau sekuler murni, agama dipisah total dari negara. Hubungan ini unik untuk Indonesia karena kita punya 6 agama resmi: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, plus ratusan kepercayaan lokal. Pancasila jadi jembatan agar semua bisa hidup berdampingan. Pendiri negara Indonesia memilih bentuk negara yang unik dan inovatif terkait agama. Mereka membahas dengan serius dan memiliki komitmen moral yang tinggi, sehingga memutuskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, agama, dan budaya. Para pendiri negara ini merasa sulit memilih bentuk negara seperti negara-negara lain di dunia. Hal ini sesuai dengan ucapan Ir Soekarno pada 1 Juni 1945 saat membicarakan dasar negara, di mana ia menyatakan prinsip ketuhanan bukan hanya bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia juga harus bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang dimilikinya, tetapi marilah kita semua bersumber dari Tuhan. Hendaknya negara Indonesia adalah negara di mana setiap orang dapat menyembah Tuhan dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara budaya, yakni tanpa egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia adalah satu negara yang bertuhan. Hubungan antara negara dengan agama menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Di sini ada 8. Yang pertama, negara didirikan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena secara kodrat manusia adalah makhluk Tuhan. Yang keempat, tidak ada tempat bagi bentuk pertentangan antar agama, antar golongan agama, antar pemeluk agama maupun antar pemeluk agama. Yang kelima, tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan seorang manusia tidak mungkin tercipta melalui pemaksaan. Yang keenam, negara memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama. Yang ketujuh, semua aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma hukum positif dan norma moral, baik moral agama maupun moral penyelenggara negara. Yang kedelapan, negara pada dasarnya adalah berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu peran agama dalam pembentukan karakter bangsa. Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar bagi kehidupan beragama di Indonesia. Sila ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia adalah bangsa yang beriman kepada Tuhan. Namun, kata Maha Esa dalam sila ini juga menunjukkan bahwa setiap orang bisa mempercayai Tuhan secara pribadi, tanpa harus mengikuti agama tertentu. Hal ini membuka ruang bagi kebebasan beragama dan saling menghormati antar umat beragama. Kebebasan beragama dalam konteks Pancasila. Pancasila memberi hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Kebebasan beragama bukan berarti tidak ada batas, tetapi kebebasan yang tetap menjunjung tinggi hak orang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum. Negara berkewajiban melindungi hak ini dan menjamin tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan agama. Toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Toleransi ini berarti menghargai perbedaan keyakinan, tidak memaksakan agama kepada orang lain dan hidup rukun bersama. Toleransi bukan cuma sikap tidak mengganggu, tetapi juga berupaya membangun pemahaman dan kerjasama antar umat beragama. Peran agama dalam membentuk
karakter bangsa. Agama melalui ajarannya turut membentuk karakter individu dan selanjutnya membentuk karakter bangsa. Ajaran agama umumnya menekankan nilai-nilai seperti jujur, kasih sayang, tanggung jawab, disiplin, dan gotong royong. Jika nilai-nilai ini dicerna oleh masyarakat, karakter bangsa akan menjadi kuat, berintegritas, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Peran agama dalam pembentukan karakter bangsa. Agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Penekanan Pancasila pada keyakinan keutuhanan mendorong individu untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Nilai-nilai ini sering diangkat dari ajaran agama. Negara juga berusaha mengintegrasikan nilai agama ke dalam pendidikan dan program sosial agar tercipta generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berbudi luhur, bertanggung jawab, dan memiliki sikap cinta tanah air. Selanjutnya, tantangan kehidupan beragama di Indonesia. Intoleransi dan konflik berbasis agama. Intoleransi berdasarkan agama biasanya bermula dari sikap tidak adil terhadap kelompok agama lain yang bisa menyebabkan berbagai konflik sosial, seperti menolak pembangunan tempat ibadah, terjadinya kekerasan, atau perlakuan tidak adil sehari-hari. Di Indonesia, kasus seperti ini semakin meningkat, dengan tercatat 477 peristiwa dan 731 tindakan dalam periode 2023 sampai 2024. Penyebabnya antara lain adalah pemikiran primordial yang berlebihan, kurangnya pemahaman antar umat beragama, serta pengaruh aturan daerah yang tidak adil. Faktor utama yang menyebabkan masalah ini adalah perbedaan dalam konsep agama, ketidakpedulian terhadap keragaman, serta meningkatnya konflik sehari-hari yang membuat masyarakat multikultural menjadi khawatir. Contoh kasus meliputi tuduhan yang tidak benar terhadap kelompok minoritas dan konflik yang merusak persatuan bangsa. Intoleransi dari berbagai agama bisa menjadi penyebab utama dari semua hal tersebut. Dampak intoleransi berbasis agama. Intoleransi berdasarkan agama tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial dan keutuhan bangsa. Di Indonesia, semakin tingginya kasus seperti ini tidak melemahkan dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana keberagaman justru menjadi kekuatan utama. Dampak sosialnya, konflik sering kali menyebabkan polarisasi di masyarakat. Contohnya penolakan terhadap bangunan ibadah yang mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan serta memperparah ketegangan antar kelompok. Yang kedua, dampak ekonominya. Kekerasan atau gangguan terhadap kegiatan beragama bisa mengganggu kehidupan sehari-hari, termasuk proses belajar mengajar dan kegiatan perdagangan di daerah yang rawan konflik. Dampak psikologisnya, korban kerap mengalami trauma yang berkepanjangan, seperti dalam kasus perundungan anak di Riau atau perusakan acara retret di Sukabumi, dan yang menyisakan luka mendalam pada para individu serta komunitasnya. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan beragama. Di sini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Di sisi positif, globalisasi memudahkan penyebaran ajaran agama terutama berkat perkembangan teknologi. Kini orang bisa dengan mudah mendapatkan informasi keagamaan melalui internet yang memperluas pengetahuan masyarakat dan mendukung dakwah secara internasional, terutama dalam Islam yang mengajarkan toleransi dan pemahaman universal. Selain itu, globalisasi juga mendorong interaksi agama serta penyesuaian nilai spiritual dalam kehidupan modern, sehingga agama bisa menjadi faktor positif yang mendorong kemajuan masyarakat. Namun, dampak negatifnya juga sangat nyata. Globalisasi seringkali mengikis nilai-nilai agama yang sudah lama dipraktikkan melalui pengaruh budaya konsumerisme, penyebaran pemikiran sekuler, serta akses terhadap konten yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Contohnya, generasi muda muslim kini sering mengalami perubahan dalam identitas keagamaannya. Perilaku beragama masyarakat kini tidak selalu sesuai dengan ajaran asli, karena agama semakin dianggap pribadi dan kehilangan perannya dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, teknologi justru bisa merusak akhlak dan hubungan sosial masyarakat. Tantangan utamanya,
adalah bagaimana menjaga eksistensi agama di era ini, di mana umat perlu bijak memanfaatkan globalisasi untuk memperkuat iman tanpa terjebak dalam arus sekuler yang anti-transenden. Pada akhirnya, agama bisa bertahan sebagai kekuatan jika umat aktif dalam proses transformasi dan penyesuaian terhadap realitas global. Globalisasi tidak hanya meningkatkan akses informasi, tetapi juga menciptakan peluang untuk kolaborasi dan adaptasi agama dalam konteks modern. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai landasan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama Tuhan, serta lingkungan. Keberagamaan suku, budaya, dan keyakinan di Indonesia tidak hanya diatur oleh nilai moral, tetapi juga menjadi kekuatan pemersatu. Globalisasi dengan dinamika yang dimilikinya menawarkan tantangan sekaligus peluang dalam pengalaman nilai-nilai ibadah. Di satu sisi, globalisasi memudahkan akses informasi keagamaan, memperluas dialog lintas agama, dan meningkatkan kerjasama internasional. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat menyebabkan pergeseran nilai, munculnya paham radikal, serta melemahnya identitas nasional jika tidak diimbangi dengan penguatan keimanan dan penerapan Pancasila secara konsisten. Oleh karena itu, kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila hanya dapat terjaga apabila setiap individu mampu menginternalisasi nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat saya paparkan dari makalah yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.